Nama lengkap Yohanes Dedeo Widyastoko. Asal ini? SMA Saverius, Pak. 51 tahun, Pak. Jalan Dr. Susilo, Gang Pusri 2, nomor 73A, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Kalau menjadi anggota Kopdit Nekarsai semenjak tahun 2005-an ya, berarti berapa tahun nih? Atau mungkin malah lebih. Karena mulai aktifnya di gerakan itu 2009. Sebelumnya hanya jadi tukang foto. Kalau motivasi pertama tentu waktu itu juga memang kebetulan saya dilahirkan di lingkungan credit union, Pak. Jadi di rumah pun sudah ada koperasi waktu itu di tahun 80-an. Kemudian tahun 90-an juga keterlibatan orang tua. Kemudian lalu diminta untuk terlibat banyak, dan memang akhirnya kami tertarik karena egalitariannya. Nah, artinya kesetaraan, di mana kita menjadi anggota itu kesetaraan itu menjadi yang utama juga. Nah, dan setelah kita masuk ternyata di luar kesetaraan pun juga bahwa pemberdayaan, bagaimana pengembangan orang yang menjadi utama, yang menjadi aset utama. Kalau saya boleh mengatakan bahwa orang itu bukan lagi aset, ya, tapi modal. Karena kalau aset ketika sudah tidak terpakai dia akan dibuang, tapi kalau modal tetap akan dipelihara supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa berguna bagi organisasinya. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut terlibat banyak dan jauh ke dalam gerakan koperasi kredit. Kopdit, sebetulnya Kopdit itu hanya istilah yang dibuat oleh Pak Ibnu Sujono untuk menyelamatkan kita di pemerintahan, ya, dalam konteks dengan kaitan dengan perizinan. Sebetulnya kan kita kesulitan ketika itu untuk melihat bahwa kredit union itu sedikit agak tidak terterima karena istilah asing, dan juga kemudian mereka melihat sebagai gerakan. Nah, untuk mempermudah, kita juga patut bersyukur dengan Pak Ibnu yang memberikan istilah Kopdit, ya, koperasi kredit, yang sebetulnya kan rohnya kredit union. Nah, itu sebetulnya yang menjadi pokok masalah, adalah rohnya adalah kredit union, yang ini yang menjadi utama, karena kredit union kita pasti paham bahwa itu adalah kumpulan orang yang saling percaya. Keuangan yang sehat, kalau kita juga ada dua standar ini yang bisa pegang. Kalau standar oleh pemerintahan sendiri, mereka mengeluarkan istilah PENKES, ya, penilaian kesehatan. Tapi bahwa di gerakan kita sendiri kita punya yang namanya POLS, standar kehati-hatian. Nah, disitulah sebetulnya kita bisa melihat setiap hari, ya, posisi kita seperti apa. Kalau bahasa kehati-hatian itu mungkin konteksnya sama ketika kita di jalan melihat, oh, ini ada rambu-rambu ini 80 km per jam, ya nggak boleh lebih dari itu, kita harus mengurangi kecepatan. Oh, ini 70, ya kita harus nambah. Kalau kita misalnya kecepatannya 60, nah itu konteks keuangan pun demikian. Dalam POLS, standar kehati-hatian itu dibuat untuk melihat posisi kita sehingga kita bisa mau maju, mau ngerem, atau juga bisa mengelola dengan baik. Itu yang seharusnya dipahami kaitan dengan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan di gerakan koperasi kredit Indonesia dan Asia tentunya. Oke, pendidikan menjadi hal utama. Kenapa? Ini yang juga harus perlu dipahami, bahwa pendidikan menjadi yang utama itu karena kita melihat bahwa koperasi itu apa, kan gitu, diawali oleh koperasi itu apa. Koperasi adalah kumpulan orang, hanya satu untuk memberdayakan orang, tidak ada yang lain selain pendidikan. Maka pendidikan menjadi hal yang penting dan menjadi pilar yang utama. Bahkan kadang-kadang ada yang menyatakan pendidikan. Jadi memang itu yang utama. Untuk apa? Satu, mengembangkan orang, memberdayakan. Nah, karena memang tujuan kita adalah membantu orang untuk menolong dirinya sendiri, yang kemudian kita buat menjadi lebih gampang dengan 3 cara, yaitu bagaimana mereka membebaskan mereka dari keinginan, lalu memberdayakan, dan bagaimana membantu mereka mengelola keuangan. Itulah yang hanya bisa dicapai dengan pendidikan.
Kalau visi pribadi tentunya akan membuat koperasi ini, kalau saya sih, menjadi kembali ke kitoh, ya, kembali ke kitoh, karena koperasi itu adalah kembali membantu orang untuk menolong dirinya sendiri. Jadi orangnya, bukan uang. Nah, itu yang menjadi penting, bahwa kita harus banyak memberdayakan orang. Maka visi kita tentunya harus bagaimana memperbanyak orang yang terbantu dengan koperasi kita. Itu visi. Lalu bagaimana mewujudkan itu, tentunya tadi pendidikan-pendidikan yang harus kita siapkan banyak, dan mulai kita akan dalam bentuk kelompok-kelompok yang memang penting, karena mempermudah kita sebetulnya dengan kelompok. Jadi kita tidak lagi seperti bank. Kalau udah seperti kan berarti tiruan, tidak asli. Nah, itu yang penting. Maka kita harus kembali ke kitoh, bagaimana meletakkan posisi koperasi terutama kredit union, maka saya kembali kepada relnya. Itu sih kalau yang menjadi visi pribadi saya dalam hal ini.